Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Apa kabar Bapak dan Ibu guru hebat? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bersemangat dalam menjalankan aktivitas kita. Bapak dan Ibu guru hebat, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas ruang kolaborasi modul 1.3, yaitu visi guru penggerak yang disusun oleh kelompok B. Baiklah, pertama sekali, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu yang pertama, Bapak Tuku Ahmad Hidayat, yang kedua, Bapak Azwar, yang ketiga, Bapak Muhammad Rida. Kemudian, saya sendiri yaitu Lydia Satri, dan selanjutnya Ibu Esi Fatria Rustam, dan yang terakhir, Ibu Suharlina. Bapak dan Ibu guru, pada kegiatan ini, yang menjadi tujuan pembelajaran khusus adalah calon guru penggerak dapat menyusun rencana bakja dari kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawantah visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset, dan operasionalisasi pencapaiannya. Adapun visi yang sudah kami sepakati, yaitu mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berintelektual, terampil, kolaboratif, serta berwawasan global. Selanjutnya, kami juga merumuskan pernyataan prakarsa perubahan, yaitu mari wujudkan generasi yang berkarakter kebangsaan dengan meningkatkan potensi diri melalui implementasi alur merdeka. Berpijak dari visi dan pernyataan prakarsa perubahan yang telah kami rumuskan tersebut, maka kami membuat rencana bakja. Bakja adalah model manajemen perubahan yang merupakan akronim dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Rencana bakja ini merupakan bagian dari inquiry apresiatif. Nah, apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif adalah suatu landasan berpikir yang berfokus pada usaha kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang. Jadi dalam inquiry apresiatif ini, fokus utamanya adalah sisi positif. Nah, apabila kita fokus pada sisi positif yang dimiliki oleh setiap anggota ataupun yang dimiliki oleh lingkungan di sekitar kita, maka kekuatan akan sumber daya manusia dan juga kekuatan akan sumber daya yang ada di sekitar kita dipastikan akan bisa meningkat. Dan ini juga akan berkembang secara berkelanjutan. Oleh karena itu, alur bakja ataupun rencana bakja ini penting untuk kita lakukan agar supaya dapat mencapai visi pembelajaran dengan secara efektif dan juga dapat membuat perubahan dalam dunia pendidikan. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat, marilah sama-sama kita melihat alur bakja yang telah kami susun. Yang pertama sekali, prakarsa perubahannya adalah mari wujudkan generasi berkarakter kebangsaan dengan meningkatkan potensi diri melalui implementasi alur merdeka. Di tahapan buat pertanyaan utama, maka pertanyaan yang kami susun adalah apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan generasi yang berkarakter kebangsaan. Kemudian, pada bagian daftar atau daftar tindakan penyelidikan, yaitu yang pertama, mencari informasi dari berbagai sumber, kemudian berkolaborasi dengan rekan kerja atau teman sejawat, dan berkonsultasi dengan pengawas serta kepala sekolah. Pada tahap ambil pelajaran, pertanyaannya adalah, yang pertama, keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk mewujudkan generasi yang berkarakter kebangsaan? Kedua, siapa sosok yang bisa memberikan keteladanan
dalam mewujudkan generasi yang berkarakter kebangsaan? Dan yang ketiga, faktor-faktor apa sajakah yang mendukung dalam mewujudkan generasi berkarakter kebangsaan? Kemudian, daftar penyelidikan adalah yang pertama, menggali kompetensi, kemudian mencari informasi sosok yang dapat dijadikan narasumber, dan yang terakhir, wawancara dengan guru dan orang tua siswa. Pada tahap gali mimpi, pertanyaan yang telah kami susun adalah: 1. Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan pendidikan berkarakter kebangsaan ini bisa tetap terjaga? Pertanyaan kedua, siapa saja yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan ini? Kemudian daftar tindakannya adalah yang pertama, membuat deskripsi tentang karakter anak, kemudian melibatkan semua warga sekolah, terutama kepala sekolah dan sosok guru yang menjadi teladan, dan yang ketiga, menghidupkan kembali budaya positif di sekolah dan di masyarakat sekitar sekolah. Pada tahap jabarkan rencana, pertanyaannya adalah, apa langkah awal yang dapat dilakukan untuk membangun pembiasaan karakter berkebangsaan ini? Kemudian, yang kedua, bagaimana strategi untuk mewujudkan generasi yang berkarakter kebangsaan? Yang ketiga, apa inisiatif yang bisa dilakukan untuk terwujudnya karakter anak tersebut? Dan daftar tindakan atau penyelidikan yang pertama, pembiasaan karakter baik di sekolah secara perlahan namun rutin. Kedua, sosialisasi pentingnya karakter baik bagi anak. Dan yang ketiga, budaya saling mengingatkan antar warga sekolah, terutama sesama anak. Pada tahap terakhir dari alur Bagja ini, yaitu atur eksekusi, pertanyaan pertama, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau dalam mewujudkan generasi yang berkarakter kebangsaan? Yang kedua, kapan dimulai eksekusi program perwujudan generasi yang berkarakter ini? Kemudian, bagaimana melihat progres perubahan karakter anak? Dan yang terakhir, bagaimana menindaklanjuti laporan progres dan siapa yang perlu dilibatkan. Dan daftar tindakan atau penyelidikan yang pertama, mengajak kepala sekolah, rekan guru, dan orang tua dalam mengarahkan dan memantau pelaksanaan pembinaan karakter anak. Yang kedua, melakukan pembiasaan baik di setiap kesempatan, baik saat jam belajar di kelas atau di luar kelas. Yang ketiga, melakukan pencatatan progres bersama rekan guru dan kepala sekolah. Dan yang terakhir, mencari solusi bersama jika ditemukan kendala atau hambatan. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan singkat kami terkait tugas ruang kolaborasi modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.